Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, salam, salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, sebelumnya ya, nama saya Muhammad Arsel dengan NIM 20 2080 47 kelas 4 A2 Manajemen eh, Universitas Sarjana Yogyakarta Mahasiswa. Di sini saya akan memaparkan sedikit memaparkan budaya inovasi UMKM yang mendobrak kancah internasional. Di sini eh, saya untuk tugas manajemen informasi ya. Oke. Pada saat ini persaingan bisnis semakin kompetitif itu, di mana sebuah organisasi atau perusahaan dituntut untuk menerapkan strategi bisnis yang tepat dalam menghadapi kondisi lingkungan bisnis yang semakin ketat. Dalam hal ini diidentifikasi bahwa proses inovasi secara terus-menerus dapat mempengaruhi perubahan selera konsumen, bukan hanya perusahaan besar, namun industri kecil dan menengah juga semestinya melakukan inovasi. Inovasi merupakan sumber pedoman keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan pedoman untuk berkembangan ekonomi, sehingga menjadi pedoman untuk perusahaan yang fokus pada pasar. Budaya organisasi juga eh, merupakan faktor yang merangsang untuk eh, apa, mendobrak atau bersaing di pasaran. Ini mungkin topik yang akan dibahas oleh saya. Gambaran yang pertama adalah gambaran umum. Di sini saya bahas karena kemarin saya sempat wawancara juga sama Duta Media. Nanti saya kirim link ininya di deskripsi YouTube buat biar tahu Duta Media itu. Gambaran umumnya, Duta Media Jogja ini didirikan oleh Mas Agus Malik, di mana ketika beliau lulus S2 Manajemen Bisnis, beliau kerja di dunia digital printing. Lalu selang 2 tahun bekerja, beliau milih resign dan melakukan bisnis Duta Media tersebut. Pada produknya yaitu digital sablon, percetakan atau digital printing souvenir atau Mercedes atau konveksi dan lain sebagainya. Duta Media juga sudah dirintis 4 tahun yang lalu. Untuk omset sebelum pandemi ini bisa mencapai 100 juta per bulan, dan pada saat pandemi ini turun drastis ya, mungkin bisa dibilang 50%nya turunnya itu sebesar 50 juta per bulan. Namun ini bukan angka yang kecil menurut saya ketika kita berbisnis gitu, dan sebulan bisa menghasilkan 50 sampai 100 juta. Kemudian tentang budaya inovasi dalam UMKM. Inovasi propensity maksudnya, sorry ya. Inovasi menjadi salah satu kegiatan di UMKM Duta Media ini karena pada masa pandemi menuju endemi seperti ini, kalau kita tidak berinovasi, kita bakalan mati gitu, mati gaya lah. Bagi Duta Media, inovasi itu sebuah keharusan, diimbangi lagi dengan kreativitas. Inovasi yang dilakukan Duta Media yaitu yang pertama terkait produk-produknya. Bagaimana Duta Media produk yang acting dalam memadukan dengan kebutuhan yang ada. Kemudian organisasional.
eh, konsistensi dalam duta media ini seluruh karyawan terlibat dalam inovasi, dan untuk pelaksanaannya biasanya owner itu sebagai konseptor dan karyawan sebagai eksekutor. Kemudian ada dimensi infrastruktur yang mencakup organisasi learning. Dalam duta media karyawan sudah bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang biasanya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BUMN dan lain sebagainya. Kemudian ada kreatif dan empowered duta media juga semua karyawan dibebaskan dalam berkreasi. Justru ownernya senang gitu. Ownernya senang ketika ada karyawan yang kreatif. Kemudian terkait gambaran umum. Gambaran umumnya sendiri ini pendirinya Gus Malik. Lamanya berdiri itu sekitar 4 tahunan ya. Penghasilan 50 juta sampai 100 juta per bulan. Segmen pasar semua kalangan, wilayah pemasaran nasional sampai internasional. Produknya digital printing, digital sablon, souvenir, konveksi. Nih, kemudian ada budaya inovasi nih. Apa sih budaya inovasi? Di budaya inovasi sendiri itu ada dimensi innovation intention. Apa sih dimensi inovasi intention itu? Tapi di sini dimensi inovasi intention itu ada beberapa bagian. Yang pertama inovasi properti. Greg Phelps melihat inovasi adalah suatu yang penting. Inovasi yang dilakukan yang membuka desain custom yang sesuai dengan konsumen atau dari Greg Phelps Store itu berdiri. Kemudian organisasional konsumsi. Dalam Greg Phelps Store tidak ada karyawan, jadi semua inovasi hanya dibutuhkan ownernya sendiri. Kemudian ada dimensi inovasi infrastruktur ya. Organisasi learning owner sendiri sering mengikuti pelatihan. Biasanya mengikuti pelatihan bisnis yang diadakan oleh kampus-kampus yang ada di Jogja. Manfaat dalam pelatihan tersebut yaitu untuk menganalisis bisnis yang sedang dijalankan. Seperti untuk melihat peluang, juga ancaman gitu. Untuk Greg Phelps Store gitu tidak bekerja sama dengan lembaga lembaga manapun. Namun pemanfaatan aplikasi Shopee untuk memperluar wilayah pemasaran. Kemudian di sini di dimensi innovation infrastruktur juga ada creativity and employment. Dalam Greg Phelps Store ini selalu menjunjung kreativitas, di mana mesti diaplikasikan pada produk custom. Kemudian ada dimensi innovation influence. Yang dimana yang pertama ada market orientation. Untuk peluang pasar sendiri cukup baik karena segmennya pasarnya yaitu anak-anak muda. Respon pasar juga stabil untuk
persaing di daerah tersebut masih minim. Namun uh, karena masih jarang uh, karena masih jarang yang buka vape store, itu kelemahannya. Kemudian di dimensi inovasi influence juga ada value orientation. Setelah Gargi vape store selalu termotivasi untuk selalu membuat produk yang berkualitas sebelum sampai ke tangan atau konsumen baru melewati yang namanya quality control. Kemudian ada yang terakhir, dimensi innovation implementation. Secara keseluruhan berhasil, akan tapi di dalamnya pasti ada uh, human yang error gitu. Kemudian kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa inovasi sangat diperlukan untuk berkembangnya usaha UMKM. Dalam hal ini yang sering melakukan inovasi atau mampu bersaing di pasar global, namun semua inovasi butuh proses. Tidak semua berjalan lancar. Yang terpenting adalah adanya progres yang selalu berdinamis mengikuti bangsa pasar. Dengan inovasi kita bisa menghidupi usaha kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya, mohon dimaafkan kurang lebihnya. Sekian dari saya.